Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman, calon guru penggerak angkatan keempat dari Kabupaten Biak. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang refleksi diri kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Setiap anak lahir ke muka bumi ini tentu sudah memiliki kodrat masing-masing. Walaupun kodrat tersebut itu belum jelas. Oleh karena itu, Ki Hajar pula menjelaskan bahwa sebenarnya tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita sebagai pendidik tentu harus berupaya untuk mengarahkan, membimbing, dan bahkan menjadi instruktur untuk mengarahkan bagaimana kodrat tersebut bisa tercapai, menjadi merdeka dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan di masa depan. Sejak zaman kolonial, Ki Hajar Dewantara sudah berupaya agar pendidikan bisa dirasakan oleh setiap orang, baik kalangan-kalangan kecil, tanpa memandang perbedaan. Sehingga pada saat zaman kolonial, Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa pada saat itu dengan tujuan agar semua warga negara, semua masyarakat pada saat itu bisa merasakan yang namanya pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu agar menuntun kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena tugas kita sekarang adalah sebagai pendidik, kita harus mendampingi, membimbing, menuntun dan menjadi instruktur terhadap anak didik kita agar bisa mengarahkan anak didik kita menjadi merdeka dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, sedangkan anak-anak itu seperti biji jagung yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Meskipun kita menanam biji jagung yang tidak berkualitas, akan tetapi ditanam di tanah yang subur, pengairan yang cukup, maka bibit jagung tersebut akan menghasilkan jagung yang berkualitas. Semua yang dilakukan oleh pendidik dalam dunia pendidikan harus berorientasi kepada siswa. Sebagaimana pada asas dalam taman siswa adalah bebas dari ikatan. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, fokus pada proses bukan hasil. Yang keempat, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagai sumber esensial daripada kebudayaan. Yang terakhir, pembangunan budi pekerti. Inti dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Seorang pendidik mampu mengubah budi pekerti anak ke arah yang lebih baik, yaitu dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta dapat menjadikan pribadi yang bijaksana. Filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud apabila sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tolodo, di depan memberi contoh. Yang kedua, Ing Madya Mangkarsa, di tengah memberi semangat. Yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan di lingkungan sekolah saya, yaitu bergerak mengikuti zaman, di mana dengan memanfaatkan teknologi yang ada, misalnya memanfaatkan media pembelajaran dari berbagai sumber yang ada di internet atau sumber lain yang mudah diakses, baik diakses oleh guru ataupun seorang siswa.
Demikianlah refleksi saya tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.